Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Ihsan. Materi pedoman cara produksi pangan olahan yang baik atau yang kita kenal dengan Good Manufacturing Practice industri makanan, minuman baik hasil laut dan perikanan. GMP adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain dengan cara yang pertama mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Yang kedua, memastikan atau mencegah hidupnya jasad klinik patogen. Yang ketiga, mengendalikan proses produksi. Intinya, GMP berkaitan dengan persyaratan dasar bagi penerapan hazard analysis critical control point. Tujuan penerapan CPPOB yang pertama adalah menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Yang kedua, mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan sehingga konsumen aman dan sehat memproduksi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan dan keempat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan. Baik, 4 tujuan penerapan CPOB. CPOB berkaitan dengan food safety ya. Dia tidak membedakan baik skala usaha kecil, menengah atau besar ya, semuanya sama penerapan tersebut. Nah, peraturan yang berkaitan dengan CPPOB yang pertama adalah Keputusan Menkes nomor 23 tahun 1978, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 7 1996, kemudian PP nomor 28 tahun 2004, dan CPPOB ada Permen nomor 75 tahun 2010. Nah, pedoman cara produksi pangan olahan yang baik ini berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI ya nomor 75 tahun 2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik atau yang kenal dengan GMP. Apa saja dari ruang lingkupnya para mahasiswa ya? Yang pertama adalah lokasi. Yang kedua, bangunan itu sendiri. Yang ketiga, fasilitas sanitasi. Yang keempat, mesin dan peralatan. Yang kelima, bahan. Yang keenam, pengawasan proses ya. Ketujuh, produk akhir. Kedelapan, laboratorium. Dan kesembilan adalah karyawan. Kesepuluh, pengemas. Next, yang 11 label dan keterangan produk. 13, penyimpanan. 14, pemeliharaan dan program sanitasi. Ke-14, pengangkutan. Dan sampai terakhir yang ke-20 adalah pelaksanaan pedoman. Nah, ada tingkatan dari CPPOB tersebut ya. Jadi ada tingkatannya penilaiannya. Yang pertama adalah persyaratan harus. Jadi kalau harus itu tidak boleh tidak. Jadi wajib dilakukan. Yang kedua adalah seharusnya, berarti saran ya. Kalau dilakukan sangat baik, kalau tidak dilakukan tidak baik. Yang ketiga persyaratan dapat. Ini persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi yang kurang berpengaruh terhadap keamanan produk tersebut. Nah, itu tiga tingkatan dari CPPOB. Nah, dari 18 aspek ya prasyarat dari CPPOB ya. Yang pertama adalah lokasi. Ternyata lokasi itu harus kita pertimbangkan lokasi yang bebas dari sumber pencemaran. Itu wajib. Yang kedua, bangunan ya.
Ruangan dibuat berdasarkan perencanaan yang sesuai dengan teknik dan higien sanitasi untuk sebuah industri. Kemudian mudah dibersihkan, mudah dilakukan kegiatan sanitasi, dan mudah dipelihara. Nah ini ya syarat dari bangunan JPPOB. Kemudian desain tata letak antara lantai, dinding, atap, langit-langit dan sebagainya itu efektivitas, kemudian menjamin higien dan sanitasi. Kemudian jarak antara misalnya dari pengolahan, kemudian lakukan proses produksi misalnya penggorengan, kemudian pengemasan, jaraknya harus tidak boleh terlalu jauh. Berikutnya adalah fasilitas sanitasi ya. Bangunan tersebut harus diatur sanitasinya sehingga persyaratan teknik ya, higien dan sanitasinya terpenuhi. Nah, berikutnya perhatikan sumber airnya ya. Kalau dia olahan pangan, sumber air bersih untuk pencucian, kemudian untuk minum, sarana pembuangan air dan limbah agar industri kita tidak membuat pencemaran lingkungan. Kemudian sarana pembersihan pencucian, sumber sabunnya ya. Kemudian tempatnya, sarana toilet agar karyawan enak, kemudian sarannya higien karyawan. Di masa COVID-19 ini harus kita siapkan air dan sabun untuk cuci tangan, kemudian disiapkan hand sanitizer sehingga dipastikan karyawan dan konsumen aman dari COVID-19. Berikutnya adalah mesin dan peralatan ya, yang kontak langsung dengan bahan olahan didesain, dikonstruksi sehingga menjamin mutu dan keamanan produk. Ya, jangan sampai produk yang kita hasilkan membuat orang jadi sakit. Berikutnya perhatikan ya persyaratan dan tata letak mesin, jarak antara satu dengan yang lain ya harus sesuai SOP-nya, standar mesin peralatan yang baik. Kemudian berikutnya bahan ya, bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong ya BTP. Ini wajib kita perhatikan sehingga produk bahan-bahan utama itu aman ya, aman bagi kesehatan. Kalau kita gabungkan dengan halal maka dia juga halal. Jadi dalam istilah Islam adalah halalan thayyiban ya, halal lagi baik. Ini bagus nih ya. Berikutnya adalah pengawasan proses ya. Untuk mengurangi terjadinya produk yang tidak memenuhi syarat mutu keamanan, maka perlu ada pengawasan ya, sehingga produk tersebut benar-benar dihasilkan sehat dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Ketujuh, produk akhir ya. Produk akhir diperlukan spesifikasi ya, harus ada ya, misalnya beratnya berapa, kemudian kandungan ini berapa. Ini harus kita berikan spesifikasi khusus agar ketika di tangan sampai di konsumen memang benar-benar bermutu produk kita tersebut. Yang berikutnya adalah 8 laboratorium ya. Laboratorium inilah yang mengawasi ya produk-produk yang kita hasilkan sehingga terkontrol ya, setiap kita produksi, nomor lotnya dan sebagainya kita kontrol dengan baik. Kemudian karyawan. Nah, karyawan yang baik akan memberikan jaminan tidak mencemari produk. Maka SOP produksi, pemakai ketutup kepala, pakai masker, sarung tangan, ya pakaian khusus untuk produksi itu diperlukan sehingga produk kita memang terjamin aman, sehat dan halal. Berikutnya, perhatikan karyawan, ya. Pakaian pelindungnya harus kita sediakan, kemudian berbagai perlengkapan lainnya sehingga karyawan kita memang benar-benar baik dia tidak mengkontaminasi makanan dan dia juga aman dan dari ancaman kecelakaan dalam produksi. Yang ke-10 adalah pengemas ya. Gunakan pengemas yang food grade yang sesuai dengan standar. Pengemasan bahannya yang tidak melibatkan campuran dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan, bahkan bahan-bahan yang haram juga. Kemudian perhatikan persyaratan kemasan. Kemudian produk tersebut harus dilabel dan ada keterangan produk. Produk yang baik dia memenuhi kemasan label ya. Contoh, kenapa? Kemasan ini adalah label dari kemasan memberikan informasi kepada konsumen tentang produk tersebut ya.
apa kandungannya, cara menyimpannya dan sebagainya ya. Kemudian perhatikan label produk juga, nanti dicantumkan juga terkait expire date-nya ya, dan keterangan produk yang lain. Expire date itu diperlukan agar konsumen dan kita yang memproduksi sama-sama menjaga. Berikutnya adalah penyimpanan. Nah, para mahasiswa, penyimpanan ini penting ya. Bagaimana kita menyimpan produk akhir kita itu dengan baik, terutama kalau diproduksi barang yang disimpan khusus produksi tidak digabung dengan barang pribadi, apalagi halal gitu ya. Dua ini kita gabungkan sehingga diberi label ya, baik yang halal maupun label penyimpanan bahan khusus produksi sama pribadi ya, diberikan sebuah stiker gitu atau label. Next, berikutnya kita harus setelah disimpan dengan baik di tempat yang khusus, di suhu yang tepat, sehingga produk tadi terjamin umur simpannya, expiry date-nya. Berikutnya adalah pemeliharaan dan program sanitasi. Nah, pemeliharaan dan program sanitasi ini tidak kalah pentingnya. Setelah kita simpan, kita pastikan sanitasi produk dan penyimpanan tidak terkontaminasi najis ya, kotoran tikus dan sebagainya, kemudian tidak tercampur dengan menyimpan makanan dengan sabun dan sebagainya. Kemudian perhatikan pemeliharaan dan pembersihan ya. Kita harus ada program pembersihan gudang, lokasi produksi, kemudian pengendalian hama, kemudian bagaimana kita menangani limbah. Contohnya ya, kalau kita produksi kayak beras tadi giling kemana, gabah dan sebagainya ya, kemana kulitnya dan sebagainya. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah pengangkutan. Perhatikan ketika kita mengangkut produk-produk tersebut, kita harus memperhatikan bahwa alat transportasi tersebut menjamin produk tersebut sampai ke tangan konsumen, umur simpannya, expired date-nya diperhatikan dengan baik. Kemudian tidak boleh mencampurkan transportasi ya, makanan digabung dengan bahan-bahan yang berbau tajam seperti sabun atau membawa daging ya yang lagi berdarah-darah dicampur dengan makanan, itu tidak baik. Nah, jadi dia khusus, apalagi makanan yang memerlukan suhu dingin atau rendah. Berikutnya adalah dokumentasi dan pencatatan ya. Aspek CPPOB ini penting. Suatu saat ketika kita ada klaim dari konsumen, maka kita tercatat pernah memproduksi di lot keberapa, kemudian pada tanggal berapa, expirednya tanggal berapa, sehingga kita bisa ya tangguh gugat yang mempertahankan dari produksi kita tersebut, sehingga kita mudah mempertahankannya ketika kita dituntut oleh konsumen. Berikutnya adalah pelatihan. Nah, tidak kalah pentingnya ya, karyawan kita itu kita berikan pelatihan agar ilmu mereka tetap upgrade, bagaimana mereka mempertahankan produk tersebut aman ya, harus minimal bisa per 6 bulan sekali, bisa setahun sekali ya, sehingga ilmu-ilmu pengolahan yang baik itu dapat diterapkan dengan baik di industri masing-masing. Berikutnya adalah penarikan produk. Jadi sistem CPPOB yang baik, ketika produk itu tidak memenuhi standar ya, standar GMP yang baik, maka ditarik dari pasaran. Pernah ya beberapa produk minuman yang tidak sesuai kadarnya, kadar BTP tertentu sehingga ditarik. Nah, ini menunjukkan bahwa CPPOB yang baik ya, sehingga ditarik dari pasaran. Berikutnya adalah pelaksanaan pedoman ya. Pedoman ini SOP. Jadi ketika kita punya standar, pedoman, tahapan, ini harus kita susun, baru kita laksanakan, dan kita tunjuk siapa yang bertanggung jawab di bidang misalnya produksi, penyimpanan, pengemasan. Nah, kita fungsikan karyawan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, para mahasiswa-mahasiswi, dari beberapa aspek CPPOB yang saya sampaikan dari awal sampai akhir itu kita terapkan dengan baik ya, sehingga kita mampu menghasilkan produk yang aman,
Kemudian kemarin saya sudah menjelaskan tentang sistem jaminan halal. Jadi ketika dua ya, kombinasi halal dan food safety ini kita gabung ya, halal assurance sama food safety digabung, maka dia akan menghasilkan produk yang halal dan thayyibah halal baik, sehingga baik untuk perkembangan generasi di Indonesia. Baik mahasiswa, demikian kuliah saya pada pagi ini dalam jumpa YouTube kita. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini agar kami selalu memproduksi video-video baik yang bermanfaat bagi para pecinta YouTube di channel kami. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.